Kudus adalah energi, daya, dan kekuatan super dahsyat. Halo teman-teman, masih belum lupa ya janji saya di video short saya tentang akhir zaman yang terkutip dalam peristiwa mulia yang keempat. Jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa melalui perantaraannya Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal, dan kita yang masih hidup dan yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oke, maaf ya, sampai hafal ini saya doa rosarionya setiap hari, jadi saya sudah hafal. Jadi ini terkait dengan konsep Roh Kudus sebagai energi, daya, kekuatan atau media hantar atau perantara. Saya tambahkan lagi, sebenarnya mereka semua itu sama aja. Oke, jadi kita sudah bahas putra dan sempat nyinggung kalau putra wujud nyatanya adalah cahaya, terang, dan dalam cahaya itu terkandung daya atau Roh Kudus itu. Mereka berdua ini tak dapat dipisahkan. Oke, energi, daya, kekuatan yang ada pada cahaya ini fungsinya sebagai penahan atom alam semesta ini. Jadi tanpa dia, kita semua yang ada di dalam ruang alam semesta ini hanya akan kembali menjadi debu, karena tak ada yang memegang atom kita atau partikel pembentuk wujud kita itu. Jadi supaya Anda percaya, mari kita hubungkan teologi Kristen dengan sains modern melalui peran Roh Kudus sebagai energi pengikat. Ini analoginya batu dan fisika kuantum. Sebuah batu bisa berbentuk utuh karena ada energi atau gaya nuklir atau elektromagnetik yang menahan atom-atomnya agar tetap bersatu. Jika energi pengikat ini ditarik, batu tersebut akan langsung hancur, terurai, dan kembali menjadi atom-atom yang bergerak bebas di alam semesta ini. Sinkronisasi teologis, yaitu Roh Kudus adalah energi pengikat itu. Bumi dan seluruh materinya saat ini tidak hancur karena ditopang oleh Roh Kudus yang bertindak sebagai penahan. Kutipan Alkitabnya yang mengatakan bahwa dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dikutip dari Ibrani bab 1 ayat 3. Yang kedua, kutipan yang kedua itu ini mengartikan bahwa segala sesuatu itu mengikat dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya mereka saling mengikat dalam Kolose bab 1 ayat 17. Oke, kita lanjut. Dan yang terakhir, ini dia puncaknya. Kiamat atom atau yang kita takutkan, yaitu dunia kiamat, yang dalam Alkitab kita sebut dengan datangnya akhir zaman. Saat energi penahan ditarik pulang, apa yang terjadi jika Sang Bapa memerintahkan Roh-Nya untuk menarik pulang energi penahan tersebut? Semesta akan mengalami peluruhan total secara instan. Konsekuensi dari penarikan energi tersebut, seketika itu juga perlindungan dicabut, kestabilan hukum fisika runtuh. Kutipan Alkitabnya, apabila engkau mengambil napas atau roh mereka mati dan kembali menjadi debu. Dalam Mazmur 104 ayat 21.
Inilah deskripsi kiamat yang sangat ilmiah. Alkitab menggambarkan hari akhir bukan sekedar kehancuran biasa, melainkan hancurnya unsur-unsur dasar pembentuk materi, atom, molekul, akibat panas yang dahsyat, persis seperti reaksi fusi atau fisi nuklir massal. Kutipan Alkitab, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hancur tersengat panas. Dalam 2 Petrus ayat 3 sampai bab 3 ayat 10. Oke. Jadi itulah bukti bahwa sesungguhnya Roh Kudus yang terkandung dalam terang cahaya itu, jika ditarik pulang oleh Bapa ketika masanya tiba, si otoritas tertinggi itu menarik pulang, maka kita hanyalah debu. Jadi kamu bayangkan senter yang sedang menyala itu, ketika tombol on off-nya ditekan, dia langsung meluncur keluar. Dan ketika dimatikan, semuanya menjadi musnah.